Unggahan foto Azriel yang disertai keterangan panjang termasuk pujian untuk Ashanty membuat heboh. Setelah Azriel angkat bicara, kemarin Ashanty juga buka suara. Ia merasa Azriel memang selalu bersikap manis bahkan sejak 11 tahun lalu saat ia masuk dalam kehidupan anak. Selama itu pula, hubungannya dengan Azriel serta si sulung Aurel dibangun dengan penuh kasih sayang. Ia tampil layaknya ibu kandung yang mengasihi secara tulus karena memang cintanya kepada Anang juga dilandasi dengan ketulusan. Baginya, mencintai Anang artinya juga harus mencintai Aurel dan Azriel. Lantas benarkah ia merasa terharu dengan pujian yang diunggah Azriel? Tapi, bagai sebuah kontras, di saat Azriel memuji kehadiran Ashanty, di tempat lain, Aurel justru sedang dekat-dekatnya dengan Krisdayanti. Mereka bahkan sedang membuat proyek bersama setelah selama ini hubungannya seolah ada ganjalan. Namun, benarkah duet Kade Aurel sesungguhnya sudah lama diinginkan Anang? Kini, Aurel dekat dengan Kade. Lantas, bagaimana hubungan Aurel dengan Anang Ashanty serta Arsy dan Arsya? Sementara itu, Ashanty dan Anang ternyata sedang mempunyai rencana khusus dalam waktu dekat. Menurut rencana, Ashanty akan terbang ke Malaysia untuk mengambil tali pusar Arsy yang dikembangkan menjadi obat. Pada saat di Malaysia itulah, ia dan Anang juga akan menemui orang tua Atta Halilintar. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Postingan foto masa kecil Azriel Hermansyah lengkap dengan keterangan foto yang menyentuh masih terus menjadi perbincangan netizen. Apalagi ada pujian untuk Ashanty, bunda sambungnya yang telah menerimanya tumbuh dewasa sepanjang 11 tahun sejak orang tuanya bercerai. Bagi Ashanty, pujian anak kedua Anang itu membuatnya terharu karena disampaikan oleh anak sambung yang sebaik apapun dirinya tetap bukan ibu kandungnya. Tapi memang, sejak dulu Azriel selalu bersikap manis kepadanya, apalagi kini setelah ia tumbuh semakin dewasa. Pasti terharu lah Mbak, namanya anak. Kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu, anak misalnya aku melahirkan, ini anak yang nggak aku lahirkan tapi bisa mencintai aku sebegitu besar, siapa yang gak terharu? Bukan terharu lagi, aku terharu, bangga. Padahal kalau aku pikir-pikir kayaknya aku juga selama jadi ibu gak yang sempurna banget. Aku ya marah-marah, aku ya galak, aku ya macem-macem. Kok bisa ya dia sayang banget sama aku gitu? Kan itu suatu hal yang kadang gak ada di nalar aku juga. Dari dulu coba lihat postingan dia bertahun-tahun, dia sering banget begitu. Kalau mungkin bagi dia, kalau dia memuji orang tua kandungnya itu pasti udah biasa kali kan, itu kan udah nggak mungkin, udah tidak terbantahkan. Tapi kalau dia memuji aku, sosok baru yang ada dalam hidupnya sama 11 tahun ini, kan itu yang membuat dia mungkin mengapresiasi aku sebagai seorang ibu sambung. Jadi Jiel tuh gini loh, Jiel tuh jadi Jiel tuh selalu bangganya sama aku tuh gini, kalau ibu ke anak, bapak ke anak, ya harus sayang anaknya gitu ya. Saat itu dia melihat, gaya nih bundanya masih muda, nggak jelek-jelek amat kan. Waktu itu aku masih 28 tahun. Dia tuh selalu, gak usah ngomong di media. Ini sampai hari ini aja dia tuh kalau lagi dekat aku, bunda, pipi kan udah segini, bunda tuh masih segini, sekarang bunda lagi, pas aku baru langsing. Ini sebulan
3 minggu yang lalu. Sekarang masih langsing, Aku lagi Bun. enggak, tadinya kan aku naik banget kan, terus aku lagi langsing. Dia tuh suka ngeliatin gitu, kenapa sih Jel? Ini langsingin diri ada apa sih katanya. Aku takut aja, nanti bunda udah langsing, pipi kan sekarang udah mulai umur katanya. Jadi di otaknya tuh itu aja, jadi dia tuh kayak bilang, iya waktu itu bunda tuh masih umur 28 tahun, bukan gak pernah punya anak, tiba-tiba ngurusin kita, itu tuh dia bangga-banggakan banget. Dan emang kenapa? Gitu kan, itu suatu hal yang baik kan gitu. Kalau anak banggain orang tua kandungnya ya wajar. Nah kalau ini anak banggain orang tua yang notabene memang sambung, harusnya kan kalian apa ya, bangga gitu, maksudnya seneng gitu, maksudnya kita bisa sedekat ini gitu. Pujian Azriel pada Ashanty seolah menegaskan perannya yang sangat besar dalam membangun kebahagiaan keluarga Anang Hermansyah. Sebab Ashanty memang datang ketika Anang sedang dalam kondisi terluka pasca perceraiannya dengan Krisdayanti. Secara ekonomi, Anang juga tengah berada di bawah sebelum akhirnya kembali bangkit bersama Ashanty. Kehadiran Ashanty bagai penyelamat itulah yang membuat Azriel menyebut sebagai hadiah terindah dalam hidupnya. Apalagi Ashanty tidak pernah menganggap anak-anak Anang sebagai anak tiri. Oleh sebab ia mencintainya dengan tulus, seperti ketulusannya menerima Anang sebagai suami. Semua tuh tergantung dengan ketulusan kita. Karena saat aku menikah sama Mas Anang, aku menikah dengan seseorang yang saat itu kondisinya sedang tidak, maksudnya secara ekonomi juga kita lagi tidak bagus gitu, tidak ada. Kecuali aku menikah, oh Mas Anang orang kaya raya, aku nikah ya aku harus baik sama anaknya, kan enggak. Aku menikah sama dia karena memang aku juga cinta sama anak-anaknya, dan kita dalam kondisi yang saat itu sedikit terpuruk, karena bukan terpuruk lah, tapi dalam kondisi saat itu kita lagi bener-bener semua hasil duit kita tuh buat bikin rumah. Jadi kita kerja keras banget gitu, dari nol banget. Jadi semua itu dimulai dengan suatu ketulusan, sehingga akhirnya ujungnya pasti akan indah. Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. Maksudnya gini loh, saat kita itu di ruko nggak ada yang nganggap kita, seenggaknya bunda yang bukan siapa-siapa mau nganggap kita dan mengurus kita sampai sekarang. Itu hadiah terbesar lah dalam hidup aku dan Kak Loli. Ya bunda ya segalanya lah ya. Dan dengan kejadian apapun bunda tetap bunda yang aku kenal dan Kak Loli kenal gitu, dan semua orang kenal, nggak pernah berubah gitu. Itu hebatnya. Pasti kalau kita lagi liburan atau lagi ngobrol pasti ada bahas-bahas masa-masa itu. Karena itu kan masa-masa yang nggak pernah aku lupain. Saat itu jatuh hati sama Aurel sama Azriel itu susah untuk kasih kiasan apapun menghadapi kenyataan waktu itu. Itu susah aku nyari padanan omongannya, jadi belibet sendiri gitu. Gimana ya ngelihat Ashanty mau gitu. Ashanty tidak pernah menganggap Aurel itu orang lain, atau banyak orang yang ngomong bahwa itu anak tiri. Ashanty nggak pernah punya pikiran itu anak tiri. Ashanty itu waktu itu nothing tulus, nggak ada. Itu orang memang, ya kenyataannya memang kita diberikan hadiah yang luar biasa pada saat Ashanty ada itu. Postingan Azriel Hermansyah yang banyak memuji Ashanty seperti berisi kesedihan karena pernah melewati masa-masa sulit di saat kecil. Kehadiran Ashanty dirasakan betul oleh Azriel sebagai keberkahan. Kini, Aurel yang bersama Azriel diasuh Ashanty justru sedang dekat-dekatnya dengan Krisdayanti. Lantas bagaimana hubungan Aurel dengan keluarga Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Menikah dengan Atta Halilintar sejak 3 April 2021, Aurel Hermansyah kini menjadi sosok yang semakin dewasa. Hubungannya dengan Krisdayanti yang merupakan ibu kandung juga semakin membaik.
Itu menjadi berbeda ketika Aurel masih seorang gadis yang sering terlibat perang dingin dengan Kade dan keluarga barunya. Tapi kini, ibu dan anak itu sudah semakin dekat, termasuk membuat proyek bersama yang ternyata sudah sangat lama diinginkan oleh Anang. Seperti diungkapkan Ashanty, Anang memang sudah sejak lama ingin melihat Aurel menyanyi bersama Krisdayanti yang sering disebut sebagai diva musik pop Indonesia. Kalau masalah Aurel misalnya sama Miminya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, "Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu?" Dan Aurel tahu banget jawabannya apa? "Aduh, aku nggak pede, aku nggak mau." Kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kade sekarang dengan lain-lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, ya nggak mungkin nggak deket. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket, ya ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan. Ya semoga ini nggak cuma sekarang ya, ini untuk seterusnya sampai tua nanti. Karena kan memang selama ini kita, ya kalian tahu sendiri gimana kan, nggak perlu saya jelasin lagi, ya kan? Ya seneng lah ngeliatnya ya, kita selalu mendukung. Dari dulu aja kita selalu pinginnya bareng sama Mimi gitu. Terus sekarang udah kayak gini, nggak sukanya gimana? Meski sedang dekat dengan ibu kandungnya, tentu saja Aurel tidak melupakan Ashanty serta adik-adiknya. Hubungan Aurel dengan keluarga ayahnya juga terjaga dengan sangat baik. Apalagi karena ia memang dibesarkan oleh Anang dan Ashanty yang resmi menikah pada 12 Mei 2012 atau 3 tahun setelah Anang dan Kade bercerai. Kedekatan Aurel dengan Anang Ashanty tidak berubah, walaupun kini sudah menjadi Nyonya Atta Halilintar. Nyaris setiap hari, Aurel menghubungi Ashanty untuk menanyakan segala hal. Aurel itu mungkin emang aku tipenya nggak jarang posting, jarang apa ya kalau aku. Karena saat aku lagi ketemu sama Aurel tuh saat-saat yang nggak perlu aku videoin, saat-saat yang memang nggak pernah aku storyin, chatnya juga mungkin aku nggak kasih. Kita tiap hari itu chatting. Bun, aku butuh Mbak. Bun, aku mau masak ini. Bun apa setiap hari juga pasti WA. Setiap hari juga kita video call adiknya tuh, setiap hari, nggak pernah lupa Aurel tuh, nggak pernah dia lupa dengan adik-adiknya. Jadi dia tuh sering tiba-tiba ke rumah sama abang. Terus kemarin Atta keluar kota, dia main ke rumah seharian. Dan memang kita nggak posting gitu karena mungkin karena kangen, dan kita kalau dulu kan setiap hari ketemu ya. Pas sekarang kan jadi nggak posting karena kan jadi waktunya bener-bener cuma ngobrol. Kalau udah ketemu dia tuh ngobrol dari A sampai Z. Hubungan Aurel dengan Ashanty tetap tidak berubah, meski saat ini Aurel sedang dekat dengan Krisdayanti. Apalagi sudah 11 tahun mereka bersama-sama sejak Anang dan Krisdayanti bercerai pada 22 Oktober 2009. Tapi benarkah Ashanty akan segera meninggalkan Aurel karena harus terbang ke Malaysia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Polemik postingan Azriel serta dalam suasana pandemi COVID-19, Ashanty berencana terbang ke Malaysia. Ia ingin mengambil tali pusar arsy yang tersimpan secara khusus di negeri jiran tersebut. Seperti diketahui, tali pusar bisa dikembangkan menjadi obat yang konon sangat mujarab
jika ada anggota keluarga yang satu darah sedang dalam kondisi sakit berat. Kebutuhan Ashanti untuk mendapatkan pengobatan memang mendesak karena beberapa kali mengalami gangguan kesehatan. Namun, kondisi pandemi membuatnya harus menunggu izin untuk bisa berangkat ke Malaysia. Dong, mau rencana ke Malaysia, mudah-mudahan sih sebenarnya harusnya bulan depan ya, tapi kan kita belum tahu, kan setiap negara punya aturan yang berbeda-beda, dan sekarang tuh aturan negara tuh berubah-ubah. Kadang-kadang waktu yang pas aku ke Turki, alhamdulillah negara-negara masih nerima orang Indonesia datang, karena lihat COVID di Indonesia tinggi, jadi negara-negara lain tuh ada yang nggak mau orang Indonesia untuk datang gitu, ada yang banyak lah gitu macam-macam. Jadi kita masih nunggu terus keputusan dan regulasi negara-negara lain yang berubah-ubah. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Waktu Arsya lahir, aku kan diambil tali pusat darahnya. Nah, jadi tali pusat darah itu diambil untuk stem cell. Jadi kalau misalnya orang tuanya sakit atau Aurel Gel, pokoknya yang sedarah. Dan ternyata Aurel Gel match-nya darahnya Arsya itu 99%. Jadi kalau kita ada yang sakit nih sekeluarga atau nenek kakeknya, itu bisa ambil dari si darah ini. Nah, makanya tali pusat darah bank darahnya itu adanya di Malaysia. Jadi harus berangkat ke sana. Mudah-mudahan buat pengobatan kita bisa dikasih permit untuk masuk ke sana. Jadi selnya tuh lagi dikembangin sekarang gitu, dan bisa bertahan 2 bulan. Sampai ada berapa ribu atau berapa juta sel yang bisa didapetin. Kalau nggak salah ini pakai yang punya Arsy deh dulu, yang Arsya belum kita kembangin. Jadi bukan hanya aku, nanti Mas Anang juga disuntik juga supaya makin kuat, makin muda. Ya nunggu PPKM lah. Kalau PPKM-nya udah dilepas, nanti aku akan berangkat. Terbang ke Malaysia bersama Anang Hermansyah, menurut rencana, Ashanti memang tidak membawa serta Arsy dan Arsya seperti saat berobat ke Turki. Apalagi jika benar-benar bisa berangkat ke Malaysia, ia juga akan menemui besannya, yaitu orang tua Atta Halilintar yang menetap di Malaysia. Insya Allah dong, kalau memang bisa punya kesempatan kan alhamdulillah, karena bisa silaturahmi ya. Insya Allah sih sebenarnya harusnya sih aku sama Mas Anang ya, dan paling ada beberapa tim yang ikut nemenin. Karena kalau bawa Arsya juga kayaknya lagi kayak gini. Kalau kemarin pas aku berobat ke Turki karena lama, pasti aku ajak, dan waktu itu kan COVID-nya belum separah ini. Kalau memang kita ada ke Malaysia, mungkin kita akan bertemu dengan besan kita. Ya masa sampai hari ini kan hubungannya cuma di telepon. Itu Ashanti ngomong berkali-kali, ayo dong kita bisa berangkat, bisa ketemu keluarga Atta di sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.